Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup di dalam iman. Ayatnya saya ambil dari Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kurang percaya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu yang kurang percaya? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, hai kamu yang tidak beriman? Saudara, ternyata pendengar daripada Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang memanggil Allah sebagai Bapa. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang sudah diselamatkan dan mendapatkan anugerah keselamatan daripada Allah. Tapi iman itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak hanya diaplikasikan untuk keselamatan jiwa kita. Tapi iman itu harus diaplikasikan ke dalam seluruh hidup kita. Saudara, mengapa orang Kristen juga hidup di dalam ketakutan atau kekhawatiran yang sama dengan orang di dunia ini? Karena imannya itu tidak masuk di dalam segala aspek hidupnya. Karena imannya tidak masuk dalam pekerjaannya, tidak masuk di dalam rumah tangganya. Imannya hanya dipakai untuk masuk surga. Imannya hanya dibatasi sampai di situ. Makanya hidupnya hidup di dalam kekhawatiran atau ketakutan. Saudara, bagaimana ketika kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran? Maka jalan satu-satunya adalah memperbesar iman itu. Caranya bagaimana? Mudah, yakni berfikirlah. Saudara, masalah yang dihadapi oleh iman yang kecil adalah karena dia tidak berpikir. Dengan kata lain, tidak mempunyai konsep yang benar tentang iman. Iman menurut pengajaran Tuhan Yesus dari perikop ini adalah berpikir. Kita dikuasai oleh keadaan dan dikhawatirkan oleh keadaan karena kita tidak berpikir. Cara untuk menangani kekhawatiran itu, cara untuk menangani masalah kurang beriman itu adalah berpikir. Untuk itu, kita harus lebih banyak waktu untuk mempelajari firman Allah. Saudara, saya mengalami iman saya bertambah ketika saya memikirkan firman Allah. Ketika saya mengerti firman Allah. Tetapi ketika saya hanya duduk diam saja, iman itu tidak akan bertambah dengan sendirinya. Saudara, iman Kristen esensinya adalah berpikir. Tuhan Yesus mengajarkan, lihatlah burung, pikirkanlah mengenai mereka. Lihatlah bunga bakung, pikirkanlah mengenai mereka. Ketika saudara memikirkan perkataan Tuhan Yesus ini, dan memandang kepada burung dan bunga bakung, maka iman saudara akan bertambah dan saudara tidak khawatir lagi. Oh ya? Karena Tuhan memelihara burung, memelihara bunga bakung, apalagi saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara, masalah saat ini adalah masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh dunia dan kita pada saat ini. Kita harus bisa berpikir, memikirkan pemeliharaan Tuhan, memikirkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saat ini mungkin kita sedang menghadapi masalah, penderitaan, tekanan yang berat, sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah teman hidup. Pikirkanlah firman Tuhan. Bawalah dalam pergumulanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekhawatiran benar-benar akan membuat kesaksian hidup kita buruk. Dan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal di London, memiliki sangat banyak tanggung jawab pelayanan. Suatu kali dia pulang ke rumah dengan perasaan yang kacau karena memiliki demikian banyak masalah. Kemudian dia diingatkan firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Karuniaku cukup bagimu. Dan dia berkata kepada Allah, saya percaya bahwa karunia Allah cukup bagiku hari ini. Dia kemudian berpikir, betapa bodohnya kalau kita ini hidup dalam kekhawatiran. Kemudian ia berkata, saya ini seperti ikan yang sangat kehausan dan khawatir dia akan kehabisan air di sungai. Tapi sungai yang besar itu mengatakan, minumlah air ini sebanyak-banyaknya. Air yang tersedia cukup banyak untukmu. Kemudian Spurgeon juga mengatakan, saya terkadang juga berpikir bahwa saya ini seekor tikus yang di gunung gandum di Mesir setelah 7 tahun kelimpahan. Dan saya sangat takut sekali akan mati kelaparan. Namun Yusuf muncul dan mengatakan, jangan khawatir tikus kecil, gandum ini cukup untukmu. Kemudian Spurgeon juga mengatakan, saya juga memikirkan bahwa saya ini seperti seorang yang naik ke atas gunung yang tinggi dan berkata kepada dirinya sendiri, saya khawatir bahwa saya akan kehabisan oksigen. Tapi kemudian saya mendengarkan atmosfer mengatakan kepada saya, jangan khawatir hai manusia, hiruplah udara sebanyak yang kau mau, penuhilah paru-parumu. Lalu Spurgeon dengan memberikan satu kesimpulan, ada 2 orang yang hidup di dalam dunia ini, 2 macam. Keduanya adalah orang-orang calon penghuni surga. Namun yang satu imannya kecil, sedangkan yang lain imannya besar. Mereka yang imannya kecil akan membawa jiwa mereka naik ke surga. Sebab untuk masuk surga cukup dengan iman yang kecil saja. Lalu bagaimana dengan iman yang besar? Mereka yang imannya besar bukan hanya akan naik ke surga, tapi mereka akan membawa surga turun ke dalam hidup mereka. Mereka mempunyai iman yang besar akan menikmati surga. Bukan nanti, tapi sekarang. Mereka akan menikmati surga saat ini. Saudara ingin menikmati surga saat ini juga? Jangan khawatir akan hidupmu. Berimanlah kepada Allah. Maka saudara akan menikmati surga. Menikmati hidup yang Tuhan karuniakan padamu. Amin.